Gimana bisa satu orang dengan kemampuan berbicara yang kuat dan propaganda yang rapi mengubah nasib Eropa dan menelan puluhan juta nyawa? Ini kisah Adolf Hitler. Bukan untuk dikagumi, tapi untuk dipahami supaya tidak terulang. Hitler lahir tahun 1889 di sebuah kota kecil di Austria. Nama kotanya Barunan Main. Masa kecilnya tidak langsung terlihat seperti calon diktator. Dia bukan tokoh hebat sejak awal. Saat remaja dan dewasa muda, dia punya satu mimpi yang cukup sederhana. Ingin hidup jadi seniman. Dia ingin hidup dari seni, dia ingin diakui. Dia ingin punya identitas yang dibanggakan. Lalu dia pergi ke Wina. Di sana dia mencoba masuk akademi seni. Dan dia ditolak. Dan penolakan itu terjadi 2 kali. Hidupnya di Wina juga tidak mulus. Dia hidup pas-pasan. Hari-harinya berat. Kadang dia menumpang, kadang berpindah tempat. Dan di kota besar seperti Wina, ide politik keras beredar di mana-mana. Ada prasangka, ada teori konspirasi, dan ada banyak kelompok yang menyebarkan kebencian secara terbuka. Saat seorang gagal dan kecewa, ide-ide ekstrim terasa seperti jawaban. Bukan jawaban yang paling benar, tapi jawaban yang paling cepat. Di titik ini, pola awal mulai terbentuk. Rasa kecewa berubah jadi marah, lalu marah itu mencari sasaran. Ketika Perang Dunia Pertama meletus, Hitler bergabung dengan tentara Jerman. Perang itu mengerikan, tapi perang juga memberikan rasa memiliki bagi sebagian orang. Ada seragam, ada senjata, ada tujuan, dan paling penting, ada perasaan menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Namun perang berakhir dengan kekalahan Jerman. Dan kekalahan itu terasa seperti tamparan bagi negara Jerman. Negara kacau, ekonomi terguncang, banyak orang pulang dari perang tanpa pekerjaan, banyak keluarga kehilangan ayah, ibu, anak, dan saudara. Orang-orang lelah, orang-orang malu, orang-orang marah. Dan saat masyarakat berada di titik seperti ini, mereka sering tidak mencari solusi yang rumit. Mereka mencari kalimat yang menenangkan, walau sebenarnya menyesatkan. Disinilah Hitler menemukan peluang. Dia melihat kerumunan yang patah hati. Dia melihat publik yang butuh pemimpin. Dia melihat panggung yang kosong. Setelah perang, Hitler masuk dunia politik di Munich. Dia bergabung dengan kelompok kecil yang kemudian menjadi partai Nazi. Yang membuat dia cepat naik bukan karena dia ahli ekonomi. Bukan juga karena dia ahli hukum negara. Kekuatan utamanya ada pada cara bicara. Dia bisa membuat orang yang cemas merasa akhirnya ada juga yang mengerti. Dia memakai pola yang sangat efektif. Pertama, buat orang merasa menjadi korban. Kedua, tunjuk musuh yang jelas. Ketiga, janjikan kebangkitan besar. Lalu ulangi lagi, dan ulangi terus. Propaganda bekerja seperti iklan. Bedanya, produk yang dijual bukan sabun atau baju. Produk yang dijual adalah kebencian, ketakutan, dan identitas palsu. Dan ketika sebuah pesan diulangi berkali-kali, orang yang lelah berhenti mengeluh. Mereka mulai menerima, dan mereka mulai mengikuti. Tahun 1923, Hitler mencoba merebut kekuasaan lewat kudeta. Kudeta itu gagal dan dia dipenjara. Banyak orang mengira ini adalah akhir dari sebuah cerita. Ternyata tidak. Di penjara, dia menyusun cara berpikirnya, memperkuat ideologinya, dan yang paling penting, mengevaluasi strategi. Saat keluar, dia memilih jalur yang lebih berbahaya, namun kelihatan resmi. Menang lewat sistem politik. Masuk lewat pintu depan, dapat kursi, dapat legitimasi, lalu pelan-pelan ubah aturan agar lawan tidak punya ruang. Tahun 1933, Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman. Ini momen krusial. Kalau seorang sudah punya akses ke negara, dia punya alat yang sangat kuat. Hukum, aparat, dan kontrol informasi. Langkah-langkahnya terlihat bertahap, tapi dampaknya besar. Lawan politik ditekan, ada yang ditangkap, ada yang dipaksa diam. Media mulai diseragamkan, suara kritis dipersempit. Lalu suasana takut dibuat tumbuh. Saat orang takut, mereka cenderung diam. Saat banyak orang diam, kebohongan bisa terdengar seperti kebenaran. Ini pelajaran yang tajam. Demokrasi jarang runtuh dalam satu malam. Demokrasi lebih sering runtuh karena diam. Setelah kekuasaan menguat, kebijakan tidak lagi sekedar pidato. Kebencian berubah menjadi kebijakan. Kelompok tertentu diperlakukan sebagai warga kelas 2. Haknya dicabut,
ruang hidupnya dipersempit, dan disinilah inti bahayanya. Ketika negara mulai mengajarkan bahwa sebagian manusia lebih rendah, maka kekerasan jadi lebih mudah terjadi. Tragedi besar sering dimulai dari dehumanisasi. Dehumanisasi itu saat manusia dibuat terlihat seperti bukan manusia. Mulai dari kata-kata, lalu jadi aturan, lalu jadi pembenaran, lalu jadi tindakan. Dan ketika masyarakat sudah terbiasa melihat satu kelompok sebagai sasaran, batas moral perlahan runtuh. Pada 1 September 1939, Jerman menyerang Polandia. Perang Dunia II dimulai. Perang itu meluas, kota-kota dihancurkan, negara-negara jatuh, jutaan orang jadi korban. Di balik perang, rezim Nazi menjalankan Holocaust, pembantaian massal yang terencana. Korban utamanya adalah orang Yahudi dan banyak kelompok lain yang dianggap tidak layak oleh ideologi mereka. Yang paling menakutkan adalah prosesnya. Ini bukan kejadian spontan, ini sistem. Ini dilakukan dengan organisasi. Ini dijalankan dengan aturan. Dan ada satu hal yang bikin merinding. Banyak pelaku bukan monster, tapi mereka adalah orang biasa. Ada yang ikut karena takut, ada yang ikut karena ingin aman, ada yang ikut karena karir, ada juga yang ikut karena percaya propaganda. Disinilah kita harus jujur. Kebencian yang dinormalisasi bisa membuat masyarakat melakukan hal yang sebelumnya mereka anggap mustahil. Tahun 1945, Berlin jatuh. Hitler bunuh diri pada 30 April 1945. Tak lama, Jerman menyerah. Dunia tersisa seperti puing. Keluarga kehilangan orang yang dicintai. Kota hancur, trauma panjang dimulai. Pelajaran yang paling besar adalah bahaya terbesar sering datang saat kebencian dibuat terlihat wajar. Saat propaganda mengalahkan fakta, dan saat orang baik memilih diam terlalu lama. Kalau suatu hari kamu melihat pola kita versus mereka, lihat ada kelompok yang dijadikan kambing hitam. Lihat kritik yang dibungkam dan informasi yang diseragamkan. Anggap itu lampu merah. Karena sejarah sudah pernah menunjukkan ujung jalannya, dan ujungnya bukan kemenangan. Ujungnya adalah bencana.